COVID-19 semakin naik mendekati 5.000, tepatnya 4.951 kasus per hari ini. 42 orang dilaporkan meninggal dunia dalam sehari, tertinggi sejak 15 April lalu. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Sadarkah sahabat bahwa pernyataan hambanya Evangelis Daud Tony semakin terbukti. Misalnya mutasi corona sampai 5 tahun dan PHK besar-besaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dulu cuplikan berikut. Ya, Pak Daud sudah dengar kabar bahwa sekarang hembusan berita ada PHK 45.000, Pak. Tenang, Thomas. Ya, Pak Daud, boleh diinformasikan berita selanjutnya, Pak Daud? Pokoknya balik ke kampung, ke desa masing-masing, Thomas. Balik ke Dan kampung, kelola tanah, bercocok tanam, dan beternak, berkebun, Thomas. Dan yang tetap bertahan di dalam kota, karena kampungnya kota. Ya, bagaimana Pak? Yang bertahan di kota, Pak? Bertahankan skill yang ada, pertajam kemampuan dan talenta. Gitu ya Pak Daud. Jadi yang tinggal di area kota, pertajam talenta, hidup sederhana Pak Daud ya? Hidup sederhana, setelah itu kembangkan apa yang ada. Kembangkan kepintarannya ya, talentanya Pak Daud ya? Yang ada. Yang ada ya, oke. Pasti Tuhan berkati dan tetap berkebun walaupun kontraan, tetap pakai polybag. Dan hindari utang bank dan pinjaman online. Hindari pula gesek terus kartu kredit. Kan harus berhemat, Thomas. Betul Pak Daud. Ya. Kembangkan apa yang ada. Talenta yang dan ada. Yang misalnya kampungnya di Kalimantan, baliklah ke Kalimantan. Yes. Kalau ininya di Lampung, baliklah di Lampung. Yes, Pak Daud. Apa yang ada tanah itu kelola dengan baik dan berdoa, berpikir bagaimana mengembangkan tanah itu. Siap Pak Daud. Jadi di tahun ini untuk lowongan pekerjaan agak sulit ya Pak Daud ya, karena banyaknya PHK ya Pak Daud. Tenang aja, penting kembangkan Thomas. Yes Pak Daud. Sekarang ini jangan takut menghadapi masa depan. Ya. Jalani aja apa yang ada Thomas. Jalanin apa yang ada ya Pak Daud ya. Ikuti pada alurnya. Ikuti, berarti pada prinsipnya hidup takut Tuhan, hidup dalam kebenaran yang akan menuntun masa kesusahannya Pak Daud. Untuk bertahan, karena kondisi seperti ini 2 tahun Thomas. Oh 2 tahun ya Pak Daud. 3 tahun baru nanti semua baru akan mulai, karena setelah masa transisi presiden Thomas. Oh, berarti setelah presiden terpilih nanti 2024, setitik terang akan datang Pak Daud ya? Tahun depan itu sudah setitik terang, Thomas. Tahun depan ya Pak Daud ya? Artinya ekonomi mulai bergerak. Ekonomi dagang atau ekonomi apa Pak? Pokoknya ekonomi bergerak daripada tahun-tahun yang lalu, Thomas. Karena corona, semua kan berhenti, Thomas. Ya, meskipun sekarang lagi ada mutasi corona yang agak mengerikan ya Pak Daud. Sekalipun mutasi sampai 0000100 bila perlu sampai Optimus Prime atau Megatron, tenang aja. Atau sampai penting Ultraman. Tetap jaga prokes, Thomas. Siap Pak Daud. Corona ini sekarang gimana, Thomas, katanya? Ini kan lagi ada corona tipe XXB ya, apa tuh namanya. Kemarin sudah banyak yang kena. Ya, bahkan ada beberapa negara yang sudah terindikasi. Loh, sekarang corona ini gimana Thomas katanya? Ini lagi grafiknya lagi meningkat Pak.
sama Delta sama atau beda? Beda Pak, ini mutasi daripada Omikron Pak. Omikron XBB Pak namanya Pak. Ya, tenang aja Thomas. Padahal untuk mengantisipasi ini kan PHK selain Bapak bilang kalau orang pulang kampung, kalau di kampung nggak punya tanah Pak, tinggal Ya, pakai polybag Thomas, atau belajar bekerja di kebun-kebun yang perkebunan Thomas. Intinya bertahan dulu selama 2 tahun Thomas. ya. Sahabat KP, ada beberapa orang yang meragukan pernyataan Evangelis Daud Tony. Mereka berkata bahwa apa yang disampaikan Evangelis Daud Tony bertentangan. Saya pikir tidak demikian. Setiap pesan yang disampaikan kita harus lihat dan pelajari konteksnya. Walaupun ada masalah, ada pergumulan di Indonesia, dan terkena dampak resesi dunia, setitik terang kita tetap harus percaya ada pergerakan ekonomi dari Indonesia. Artinya ekonomi akan bergerak di tengah resesi, dan itu terjadi di Indonesia. Pemimpin dunia, Presiden Jokowi juga sudah mengakui hal tersebut. Jadi positive thinking. Intinya mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan tolong ekonomi Indonesia di tengah resesi yang melanda dunia. Demikian juga dengan corona. Hambanya mengatakan 5 tahun mutasi akan terjadi. Dan beberapa bulan yang lalu saya mendengar ada selintingan orang mengatakan bahwa Evangelis Daud Tony tidak bisa dipercaya. Dia bilang mutasi 5 tahun padahal ini corona sudah berakhir. Saya tersenyum mendengar statement itu. Siapa bilang corona sudah berakhir? Corona belum berakhir. Di Indonesia corona melandai dan seolah-olah atau seperti tidak ada lagi. Tetapi di luar negeri terus bermutasi. Kita bicara global, bukan Indonesia saja. Dan mutasi corona sudah berjalan 2 tahun lebih dan hampir 3 tahun. Artinya sisa 2 tahun lagi. Kita lihat saja nanti puncaknya error corona seperti flu biasa. Nah, termasuk PHK, beliau sudah mengatakan bahwa itu akan terjadi akibat resesi dunia. Jadi kita bersiap-siap saja. Saya pikir PHK yang terjadi bukan membunuh kita atau tidak menghancurkan hidup kita. Tuhan punya metode. Makanya Evangelis Daud Tony menyarankan kembali ke kampung halamanmu, majukan desamu. Jadi Tuhan punya maksud ditekan di kota untuk kembali ke daerah masing-masing, memajukan daerah masing-masing, dan apa yang bisa dikerjakan lakukan. Jangan sampai menganggur. PHK bukan akhir dari cerita. Justru harus awal dari cerita. Kita menjadi orang hebat. Tentunya di dalam Tuhan. Saya optimis Indonesia diberkati Tuhan menjadi negara yang maju. Jadi jangan cepat-cepat mencibir, menjatuhkan iman seseorang. Pesan yang didapat oleh seorang hamba Tuhan untuk jemaat, lebih baik kita diam kalau tidak percaya. Nanti malu karena Tuhan punya karya. Saya berdoa buat setiap kita yang ada di Indonesia, diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan kemampuan untuk berjuang di masa-masa kesusahan. Tuhan Yesus memberkati.